Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ustazah semuanya yang soleh dan solehah. Nah anak-anak, siang ini kita ketemu lagi dalam mata pelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran baru, yaitu pembelajaran 5. Nah, pagi tadi kita sudah ketemu pembelajaran tematik juga di pembelajaran 4. Nah, ini kita akan belajar pembelajaran 5 ya anak-anak ya. Oke, gimana? Sudah siap untuk belajar? Baik, kalau sudah siap, Ustazah mulai ya. Tony dan teman-teman akan bermain di rumah Made. Sesampainya di sana, mereka mengetuk pintu. Mereka disambut oleh Made dan ibunya. Ketika bertamu ke rumah teman, kita harus mengikuti aturan bertamu. Nah, ayo perhatikan contoh aturan ketika bertamu berikut. Nah, sekarang anak-anak perhatikan. Di sini sudah ada 3 gambar contoh aturan ketika bertamu ke rumah teman anak-anak. Nah, kita sama-sama baca untuk yang pertama. Mengucapkan salam sebelum masuk. Nah, misalkan anak-anak sudah sampai di rumah temannya, seperti contoh ini ya nak ya. Tony dan teman-temannya berkunjung ke rumah Made. Setelah sampai di depan rumah Made, ketika mengetuk pintu, anak-anak ucapkan salam. Nah, ucapkan salam. Contohnya bisa seperti yang ada di gambar ini. Selamat sore. Nah, bisa juga kalau misalkan teman anak-anak itu muslim, bisa sambil diucapkan salam menggunakan ucapan sebagaimana seorang muslim. Contohnya, misalkan berkunjung ke rumah Rasya ya nak ya. Misalkan seperti itu. Bisa dibilang gini, Assalamualaikum Rasya, atau ke rumah Sastra, Assalamualaikum Sastra, selamat sore. Nah, gitu kan enak ya nak ya. Iya, nah ketika si temennya udah keluar rumah, lalu kalian ucapkan selamat sore. Nah, kayak gitu kan enak. Jadinya temennya juga menyambut kalian itu dengan sangat baik pastinya. Selamat sore juga. Nah, pasti kan gitu. Nah, habis itu yang kedua, tidak membuat kegaduhan saat bermain. Nah, untuk anak-anak ustazah semuanya yang masih belum tahu apa itu kegaduhan, jadi kegaduhan itu adalah keributan anak-anak. Nah, jadi anak-anak itu ketika berkunjung ke rumah teman atau ketika bermain ke rumah teman itu tidak boleh membuat keributan atau kegaduhan. Nah, contohnya seperti apa ustazah? Contohnya ketika anak-anak bermain, anak-anak bertengkar atau anak-anak bercandanya terlalu keras suaranya. Nah, itu juga tidak boleh, tidak dianjurkan ketika bertamu ke rumah orang ya. Kenapa? Karena itu akan membuat orang rumah itu bisa terganggu anak-anak. Mungkin ketika anak-anak bermain ke rumah temannya, misalkan anak-anak mainnya di ruang tengah tuh, di ruang tengah depan TV misalkan. Nah, habis itu di kamar ada ayah sama ibunya Made atau kakaknya Made lagi istirahat. Nah, terus teman-teman bicaranya terlalu keras, terus teman-teman bertengkar atau bercandanya terlalu berlebihan. Nah, itu akan mengganggu orang rumah yang sedang beristirahat. Yang terakhir, berpamitan setelah selesai bertamu anak-anak. Nah, ketika datang tadi bertamu, kalian mengucapkan salam, pulangnya kalian harus berpamitan. Nah, contohnya seperti yang ada di gambar ketiga ini. Contohnya seperti ini. Kami pulang dulu ya Tante, Made. Nah, di berpamitan ini juga bisa diselipkan salam anak-anak. Sama seperti yang di awal datang tadi. Misalkan kalau temannya muslim, bisa disebutkan, kami pulang dulu ya Tante, Made, Assalamualaikum. Nah, itu bisa disebutkan seperti itu ya anak-anak ya. Iya. Nah, ketika hendak pulang, Tony dan teman-temannya berpamitan. Berpamitan itu menunjukkan sikap yang santun. Jadi, anak-anak ustazah semuanya harus ingat, ketika kita berkunjung ke rumah teman,
ke rumah siapapun ya, kita tuh harus mengutamakan sikap santun, sopan, dan etika kita ketika kita sedang bertamu. Oke, paham ya anak-anak ya? Oke, good job. Lanjut ya. Nah, di sini ada beberapa contoh aturan bertamu di rumah teman selain yang sudah dicontohkan di pembahasan yang tadi anak-anak. Jadi di sini ada 5. Yang pertama, bicara dengan bahasa yang santun. Nah, bahasa yang santun itu seperti apa? Contohnya, misalkan di rumah Made, anak-anak lagi main kelereng. Terus anak-anak ngelihat di rumah temannya itu di atas mejanya, meja bermainnya itu ada robot-robotan. Nah, anak-anak mau pinjam itu robot-robotannya. Nah, harusnya yang anak-anak ucapkan adalah bahasa yang santun. Tidak langsung kalian ambil begitu aja ya. Jadi anak-anak harus bilang dulu. Bilangnya kayak gini contohnya. Misalkan tadi si Tony ya. Tony ngelihat ada Made punya mainan robot-robotan. Tony bilang, "Made, itu ada robot-robotan, boleh nggak saya pinjam robot-robotannya? Saya mau main robot-robotan, tapi Made kalau tidak boleh juga tidak apa-apa." Nah, kalau kayak gitu kan kalau kita izin dulu enak. Jadi intinya itu kita harus mengucapkan kalimat yang santun. Yang kedua, merapikan mainan setelah selesai bermain. Nah, ini juga paling utama anak-anak, merapikan mainan. Biasanya ketika kita selesai bermain itu, mainannya berhamburan ya kan? Misalnya kalian main kelereng, kalian main congklak, kalian main robot-robotan, dan lain-lain ya. Jadi mainannya berhamburan, ada yang di lantai, ada yang di atas kasur mungkin, ada yang di atas sofa. Nah, ketika selesai bermain itu apa yang harus dilakukan? Iya benar, kita harus merapikan. Jadi kita minimal harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Nah, tadi kan awalnya mainannya tersusun rapi, misalkan di lemari mainan gitu. Setelah kita bermain, semuanya turun ke bawah, jadi semuanya berantakan. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita susun kembali. Kita letakkan kembali mainan itu di tempat semula, jadi tidak berhamburan. Nah, seperti itu ya nak ya. Iya, yang ketiga, meminta izin jika ingin ke kamar mandi ketika bertamu. Nah, misalkan tadi anak-anak ketika bermain ke rumah teman, terus tiba-tiba anak-anak semua kebelet ingin ke kamar mandi, ingin buang air kecil misalkan. Nah, apa yang harus anak-anak lakukan? Iya benar, jadi harus minta izin. Jadi jangan langsung nyelonong aja lari ke belakang, itu nggak baik ya nak ya. Iya, jadi kita izin dulu. Misalkan si Rasya misalkan main ke rumah Sastra, lalu si Rasya ingin buang air kecil, kebelet pipis. Nah, Rasya bilang, "Sastra, saya kebelet pipis nih, saya mau buang air kecil, boleh nggak saya ke kamar mandi, saya ingin pipis." Nah, kalau kayak gitu kan pasti Sastra ngedengernya juga enak. Pasti Sastra akan bilang kayak gini, "Oh iya Rasya, silahkan, mari saya antar." Nah, kalau kayak gitu kan etikanya dapat, sopan santunnya dapat anak-anak. Nah, jadi itu harus dilakukan ya nak ya. Oke, yang keempat, mengucap salam ketika mengetuk pintu. Nah, seperti yang sudah Ustazah ucapkan tadi anak-anak. Jadi, ketika anak-anak sampai ke rumah temannya, kalian harus mengucap salam. Seperti kata Ustazah tadi, kalau temannya muslim, anak-anak ucapkan assalamualaikum. Kalau teman-temannya non-muslim bisa diucapkan selamat sore. Begitu ya. Iya, yang terakhir tidak menggunakan suara yang terlalu keras. Nah, ini yang kelima ini ada hubungannya dengan kegaduhan tadi anak-anak. Jadi Ustazah udah sampaikan, kalau anak-anak semua menggunakan suara yang terlalu keras, itu akan membuat kegaduhan, akan membuat keributan, akan membuat orang rumah itu merasa terganggu. Misalkan tadi kata Ustazah, ayah bundanya atau kakaknya teman kita mau istirahat, tapi ketika mendengar suara kalian yang ribut, orang yang istirahat itu merasa terganggu anak-anak. Nah, jadi itu kita tidak boleh.
Oke, anak-anak, jadi ini adalah kelima contoh aturan bertamu di rumah teman. Jadi anak-anak ustazah semuanya harus memperhatikan kelima aturan ini ketika ingin bertamu ke rumah teman ya nak ya. Begitu pula dengan teman kalian. Ketika teman kalian ingin bertamu ke rumah kalian, mereka juga harus memperhatikan 5 aturan ini. Oke? Oke, baik. Nah, sekarang benda memiliki wujud yang berbeda-beda. Ada benda yang wujudnya padat, cair, dan juga gas. Setiap benda memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Kegunaan benda juga dipengaruhi oleh wujudnya. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan. Di sini sudah ada 8 gambar anak-anak. Gambar yang pertama, ini gambar apa anak-anak? Iya, benar. Ini adalah gambar sapu. Gambar yang kedua, ini adalah gambar pensil. Yang ketiga, ini adalah gambar jus. Oke, yang keempat, ini adalah gambar kipas angin. Yang kelima, ini ada gambar bola basket anak-anak. Nah, anak-anak harus ingat ya, di dalam bola basket ini ada udara anak-anak. Udara ini merupakan wujud bendanya apa anak-anak? Padat, cair, atau gas? Iya, benar. Jadi udara di dalam bola ini adalah gas. Oke. Yang keenam, ini ada gambar buku. Yang ketujuh, ini ada gambar ban. Nah, sama seperti bola, di dalam ban ini ada udara. Nah, untuk udara wujud bendanya adalah gas. Oke, yang terakhir ada benda meja. Nah, ini adalah meja. Jadi, benda-benda di atas ini memiliki kegunaan yang berbeda-beda, anak-anak. Misalnya, sapu untuk membersihkan lantai, pensil untuk menulis. Nah, benda-benda tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan kegunaannya. Selain itu, benda-benda tersebut juga dapat dikelompokkan berdasarkan wujudnya. Oke, kita lihat ya. Nah, di sini sudah ada tabel benda berdasarkan wujud bendanya. Bendanya ini adalah yang tadi anak-anak lihat. Yang pertama, nama bendanya ada sapu. Nah, sapu ini wujud bendanya apa anak-anak? Iya, wujud bendanya adalah benda padat. Yang kedua ada pensil. Nah, pensil ini wujud bendanya adalah benda padat. Yang ketiga, jus. Nah, jus ini wujud bendanya apa anak-anak? Iya, wujud bendanya adalah benda cair karena jus ini dapat mengikuti bentuk wadahnya. Nah, kalau tadi di contoh itu jusnya diletakkan di atas gelas, di atas meja di dalam gelas. Nah, sehingga jus itu akan mengikuti bentuk gelas tersebut. Nah, tapi kalau jus itu anak-anak pindahkan lagi ke dalam botol minum, maka bentuk jus itu akan berubah mengikuti bentuk botol minum anak-anak sekalian ya. Oke, yang keempat ada kipas angin. Nah, kipas angin ini merupakan benda padat. Nah, yang kelima, udara dalam bola. Nah, ini Ustazah bilang tadi, ada bola basket. Di dalam bola basket ada udara. Nah, udara ini merupakan wujud benda gas. Nah, karena gas ini tidak dapat dilihat, disentuh, dan dicium ya, tidak ada baunya. Lalu yang keenam, ada buku. Buku tentunya merupakan benda padat. Lalu yang ketujuh ada udara dalam ban. Nah, udara dalam ban juga sama seperti bola. Jadi dia wujud bendanya adalah gas. Lalu yang terakhir ada meja. Oke, meja juga wujud bendanya adalah benda padat. Nah, anak-anak, jadi itu tadi untuk wujud benda. Wujud benda itu ada 3. Apa aja tadi? Iya, benar. Wujud benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, pembelajaran yang lalu kita sudah belajar ketiga wujud benda ini. Jadi anak-anak Ustazah pasti sudah tahu ketiga benda ini, entah itu ciri-cirinya dan juga pengertiannya ya. Oke. Nah, anak-anak, ternyata materi kita sudah selesai. Sampai sini saja anak-anak. Ustazah harap anak-anak semua dapat mengambil pembelajaran ini dengan baik, dapat diterapkan dengan baik, dan jangan lupa tetap dipelajari ya anak-anak ya, untuk pelajaran yang sudah-sudah. Walaupun pembelajaran yang lalu, jangan
mentang-mentang sudah lewat lalu tidak dipelajari. Nah, itu tidak boleh. Jadi, walaupun pembelajaran yang lalu, kita harus tetap mempelajari. Nah, oke deh. Ustazah juga tetap berpesan, anak-anak semua tetap jaga kesehatannya, tetap cuci tangan, cuci kaki ketika selesai bermain dan ingin masuk rumah, dan selalu kenakan masker. Dan yang paling penting, anak-anak selalu semangat dalam belajarnya ya. Oke, baik. Akhir kata, Ustazah ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak Ustazah semuanya. Mohon maaf jika Ustazah ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anak Ustazah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.